Halo anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Semoga kita semua selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tema kewajiban dan hakku, subtema 1, pembelajaran 4-6. Anak-anak sudah siap belajar? Pinter. Mari kita mulai belajar dari buku 3D. Kita mulai dari pembelajaran yang keempat. Anak-anak, pembelajaran 4 ini ada di buku kalian halaman 16. Ayo membaca. Anak-anak, nanti kalian bisa membaca dari buku 3D halaman 16. Ya, tentang sarapan pagi. Nah, ini anak-anak menunjukkan keluarga yang sedang sarapan. Sarapan itu adalah makan pagi. Anak-anak, bagaimana pola makan yang sehat itu? Pola makan yang sehat, kita harus makan secara teratur, yaitu pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlambat makan. Kemudian, makan makanan yang bersih dan bergizi seimbang. Ini anak-anak perhatikan gambar di sini. Contoh makanan yang bersih, sehat, dan bergizi seimbang. Nih, terdiri dari makanan pokok, ada sayuran, ada buah-buahan, protein. Protein ada nabati dan protein hewani. Ya anak-anak, contoh makanan yang sehat. Anak-anak ketika makan tidak boleh pilih-pilih. Oh, saya maunya sayur bayam, saya maunya sayur wortel, semua harus dimakan. Terutama makanan yang bergizi. Anak-anak, jangan lupa mencuci tangan. Kapan mencuci tangan? Nih, sebelum dan sesudah makan. Ini harus cuci tangan supaya tangan bersih, tidak ada kuman, tidak ada kotoran. Mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian juga setelah bersin atau batuk, sebaiknya kalian juga cuci tangan. Setelah bermain di luar, nah ini contoh anak yang sedang bermain bola. Ketika bermain bola, tentunya tangan, kaki kotor. Maka sebaiknya cuci tangan dan membersihkan badan. Kemudian juga kalian setelah bermain mungkin dengan binatang kesayangan kalian, segeralah cuci tangan. Dan juga setelah menggunakan toilet, wajib cuci tangan menggunakan sabun. Nah, ini contoh keluarga yang selalu bersyukur, diberi rezeki oleh Tuhan, maka bersyukur dengan cara berdoa, baik sebelum ataupun sesudah makan. Nih, contoh berdoa bersama. Kemudian, menghabiskan makanan yang diambil. Jadi anak-anak kalau sudah ambil makanan di piring, silahkan makanan tersebut dihabiskan.
jangan menyisakan makanan. Ini adalah contoh tidak baik karena tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil. Sayang ya makanan kalau dibuang-buang, karena makanan ini adalah anugerah dari Tuhan. Kemudian kita juga tidak mencela makanan. Berterima kasih kepada orang yang telah menyiapkan makanan. Nah, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada mama atau ibu atau siapapun yang sudah menyiapkan makanan bagi kita. Tidak boleh pilih-pilih ataupun tidak boleh ngerengek-ngerengek, mama, aku maunya makanan ini, makanan tertentu yang disukai. Jadi, anak-anak selalu bersyukur. Nah, anak-anak, pada halaman 17, kalian bisa membaca percakapan antara Deli dan Vira di buku 3D. Nah, contoh membaca percakapan itu ada Deli dan Vira. Gunarni akan memberi contoh ya. Vira, apakah kamu tidak apa-apa? Kamu tampak lesu beberapa hari ini. Tidak apa-apa, Deli. Aku hanya merasa lemas saja. Apakah tadi pagi kamu sudah sarapan? Aku tidak suka sarapan pagi, Deli. Wah, kenapa, Vira? Kita sebaiknya sarapan pagi. Kata ibu, sarapan pagi itu sangat penting. Sarapan pagi memberikan energi bagi tubuh sehingga kita tidak merasa lemas. Begitu ya, Del? Aku baru tahu. Iya, Vira. Sarapan pagi juga membuat kita lebih mudah memahami pelajaran karena kita lebih mudah berkonsentrasi. Pantas saja aku sulit memahami pelajaran. Terima kasih sudah memberitahuku, Deli. Sama-sama, Vira. Oh iya, ibuku membawakan bekal roti dan susu. Makanlah supaya kamu tidak lemas lagi. Terima kasih banyak, Deli. Nah, itu anak-anak percakapan antara Deli dan Vira. Tentang apa anak-anak masalahnya? Pinter. Tentang sarapan pagi yang sangat bermanfaat untuk memberikan energi bagi tubuh kita sehingga tubuh kita tidak merasa lemas. Anak-anak, di buku latihan, buku cetak 3D ada soal-soal, silahkan dikerjakan. Sekiranya bisa dikerjakan di buku cetak, kerjakan di buku cetak. Jika tidak bisa di buku cetak, kerjakan di buku tulis atau buku latihan kalian. Ini soal-soalnya ya nak ya. Kita lanjut pembelajaran yang kelima. Halaman 19. Membaca berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, anak-anak nanti silakan membaca halaman 19. Ini menunjukkan anak yang sedang berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Tentunya anak-anak juga berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah kan? Pinter. Nah, di situ ada kalimat saran. Kalimat saran dalam teks umumnya dilengkapi dengan kata seperti sebaiknya, usahakan, akan lebih baik jika, dan lain-lain. Nah, contoh kalimat saran. Saat berpamitan, sebaiknya
kita mengucapkan salam. Akan lebih baik jika kamu menuruti perkataan ibu. Ini contoh kalimat saran. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca berpamitan sebelum berangkat ke sekolah, ini tentunya kalian bisa memahami, bisa mengerti apa kewajiban anak, apa hak anak, apa kewajiban orang tua, serta apa hak orang tua. Nah, ini silahkan nanti membaca di buku tema 3D. Mari belajar berhitung. Ini anak-anak, tampak dalam gambar adalah perpustakaan. Anak-anak tahu perpustakaan? Iya, pinter. Jumlah seluruh buku ada 2.500 buah yang terdiri atas 1.300 buku pelajaran dan 1.200 buku cerita. Penyelesaian buku milik perpustakaan merupakan jumlah dari banyak buku yang dipinjam dan banyak buku yang terdapat di perpustakaan. Ini ada pada halaman 20. Bisa kalian baca ya nak ya. Lanjut. Ini ada contoh soal. Ini jumlah buku yang dipinjam ditambah banyak buku di perpustakaan. Nah, ini jumlah buku di perpustakaan kan 2.500. Caranya, pilih bilangan yang lebih kecil dari 2.500. Misalnya 900. Bilangan lainnya diperoleh dari 2.500 dikurangi 900 sama dengan 1.600. Jadi bentuk penjumlahannya adalah 1.600 ditambah 900 sama dengan 2.500. Dengan cara yang sama, diperoleh kemungkinan penjumlahan yang lainnya sebagai berikut. Ini misalnya yang hasilnya 2.500. Ini terdiri dari 1.100 ditambah 1.400 menjadi 2.500. Ini kemungkinan-kemungkinan yang dapat dituliskan. Nah, bagaimana kemungkinan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk cerita? Nih, dalam bentuk cerita. Di perpustakaan ada 2.500 buku. Sebanyak 1.600 buku sedang dipinjam. Berapa banyak buku yang masih ada di perpustakaan? Nah, tadi pada tabel sudah ada. Maka jawaban dari soal di atas adalah 900 buku. Anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, di buku banyak soal-soal latihan, silahkan dikerjakan, silahkan disimak atau dibaca video pembelajaran ini, buku-buku ini, supaya kalian semakin memahami. Nih, seperti contoh ini 1.600. Nih, seperti tadi contohnya ya nak ya, misalnya ini mau 600, ini 1.000 boleh. Kita lanjut dengan pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran yang ke-6 ini ada di halaman 23. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan masing-masing. Nah, kalian juga bisa membaca teks di buku serta melengkapi kalimat yang rumpang pada cerita sehingga menjadi kalimat saran. Jelas anak-anak ya? Ini
ada di halaman 23. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Ayah adalah kepala keluarga. Ayah berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Sedangkan ibu bertugas mengurus keperluan di rumah. Ibu berkewajiban mengatur keperluan semua anggota keluarga dan mendidik anak-anaknya. Nah, kewajiban anak-anak apa? Kewajiban anak membantu ibu dan ayah. Contoh, menjaga kebersihan kamarnya sendiri, merapikan buku-buku kalian. Jadi, anak-anak harus bisa membantu orang tua. Sekiranya anak-anak bisa lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Berikut contoh hak yang dimiliki setiap anggota keluarga. Orang tua haknya dihormati dan dipatuhi nasihatnya oleh anak-anaknya. Jadi anak-anak jangan membantah ketika orang tua memberi nasihat. Apa hak anak? Hak anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau disayangi oleh orang tua. Nah, mari belajar berhitung. Jumlah seluruh buku cerita Nina dan Adi ada 250 buku. Berapa kemungkinan buku cerita milik Nina? Berapa kemungkinan buku cerita milik Adi? Anak-anak, coba buat penjumlahan dengan hasil 250 dan selesaikan dengan mengisi titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Contoh, 200 ditambah 50, 250. Dan ini misalnya anak-anak ini 100, berarti ini 150. Yang hasilnya 250. Bisa anak-anak? Pinter. Nah, anak-anak di buku tema ini, anak-anak juga banyak soal-soal latihan. Setiap pembelajaran ada soal latihan. Silahkan dikerjakan dengan teliti, tulisan yang rapi. Nih. Nah, seperti contoh ini, tentukan suatu bilangan ribuan. Silakan anak-anak berkreasi sesuai contoh tadi anak-anak ya. Ibu yakin dan ibu percaya bahwa kalian pasti pinter. Kalian pasti bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Jika belum jelas, belum mengerti, kembali silahkan untuk menyimak video pembelajaran dan juga baca buku pembelajaran 4-6. Siap anak-anak? Bagus. Oke anak-anak, tetap semangat ya, walaupun anak-anak belajar dari rumah. Terima kasih anak-anak, semoga kalian tetap semangat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dah.